nanti dulu aja ya. Nanti ya. Teh dalam rangka apa teh? Nanti aja Mbak ya. Pemeriksaannya kan benar ya? Semangat gak? Ah, Semangat, gimana optimisnya? semangat lah. Orang kita nggak terlibat di bawah-bawah. Mbak, gimana pemeriksaan hari ini, Mbak? Lancar, alhamdulillah. Berapa ini pertanyaan? Ada tadi 20 pertanyaan seperti itu. Tapi ya selebihnya detailnya penyidik lah, kan nggak enak kalau dibongkarin di sini juga. Pemeriksaan apa ini Mbak? Ya kayak kedekatan sama Koapek udah berapa lama seperti itu. Kayak gitu-gitu sih, terus tahu bisnisnya nggak sih apa kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu kan kalau aku detail perusahaannya aku nggak tahu, ya aku taunya dia itu pengusaha tongkang aja gitu, kapal tongkang seperti itu. Lega karena kan bisa mengklarifikasi, jadi kan maksud itu polisi nggak bertanya-tanya terus kan, kayak kalau aku sebelum diperiksa itu kan polisi bertanya-tanya kayak Dinar tuh kedekatannya seperti apa, statusnya apa, terus tahu nggak pekerjaan Koapek apa gitu kan, masih bertanya-tanya. Kalau tadi kan aku taunya ya gini Pak, ya udah terserah Bapak gitu kan, ya aku ngasih kesaksian ya sebenar-benarnya seperti itu. Enggak lah, namanya hidup, udahlah jalanin aja kayak gitu. Tadi sudah ditanyakan ada sekitar 30 pertanyaan dari penyidik di dalam BAP. Sudah kami sampaikan tanggapan, kemudian sudah kami sertai juga alat-alat bukti yang menyertai keterangan tersebut. Ini kami sampaikan bahwa Ibu Dinar tidak ada kaitan apapun di dalam laporan polisi yang tengah diusut oleh penyidik Krimum Polda Jambi. Kalau dipanggil lagi bakal kooperatif? Siap, kami tentu klien kami selaku warga negara baik akan tetap kooperatif dalam rangka memenuhi apakah itu panggilan untuk klarifikasi di hadapan penyidik. Fokusnya lebih kepada apakah ada klien kami mengetahui kepemilikan kapal dan seterusnya. Tentu tidak dapat kami ungkap secara lengkap di dalam kesempatan ini. Nanti silakan ditanyakan langsung kepada penyidik. Saat sekarang ini saksi atas nama Dinar Kendi ya sedang dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Kriminal Umum, yang mana dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dengan adanya petunjuk dari kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Perkara yang dilaporkan perkara terdahulu ya, menyangkut dengan pemalsuan surat dan penggelapan. Dinar Kendi, saudari Dinar Kendi itu masih diperiksa sebagai saksi ya, untuk dalam perkara yang dipersangkakan terhadap Koapek. Namun untuk perkembangan sejauh mana nantinya ya kita menunggu juga dari hasil pemeriksaan. Menyangkut dengan kerjasama ya, menyangkut dengan kapal tongkang yang mana di situ di korban mengalami kerugian sekitar 31, sekian M ya. Jadi dan kedua adanya pemalsuan surat yang dilakukan oleh Koapek beserta rekan yang lain. Enggak, panggilan pertama. Jadi kemarin tuh ada salah komunikasi. Aku nggak tahu ini dari mana ya asal usulnya. Cuman kan diklarifikasi juga ke polisi yang berwajib. Pak, emang Dinar ada panggilan tuh tanggal 16 ya? Memang tidak ada panggilan Dinar tuh memang tanggal 31. Ini juga Dinar mengorbankan, kan hari ini tuh ada pengajian. Aku tuh ketua pengajian di Umi Pipik. Nah hari ini tuh aku nggak ikut pengajian gara-gara harus kesini gitu memenuhi panggilan kayak gitu sih. Jadi kayak kemarin ada simpang siur berita kayak gitu, memang sih itu tidak enak ya buat aku. Cuman kan mungkin itu harus butuh diklarifikasi seperti apa kayak gitu. Tapi memang panggilan itu baru pertama kali, ini panggilan pertama dan aku datang seperti itu. Nggak pernah. Boleh dicek sama bapak polisinya kalau aku ini panggilan pertama aku. Makanya kemarin tuh simpang siur nggak tahu berita dari mana, aneh banget. Sampai aku ke penyidik ya, kita tanyakan ke penyidik, terus kata penyidik nggak ada teh, kita manggil tanggal 31 kayak gitu. Tahu lah kayak gini lah ya, kalau masalah terlibat. Aku kenal Koapek aja belum 1 tahun. Jadi kalau ngincer aku terus nyecer aku Dinar terlibat yang sebelumnya lah bos, ya kan, jangan Dinar terus kayak mentang-mentang maksud tuh kasus ini kan sebenarnya kayak temannya Koapek juga ada kasus yang lebih besar daripada ini, karena memang di sana tidak adanya selebriti jadi tidak dinaikkan. Tapi kan ini terus-terusan Dinar diincar seperti apa, kan kalian tidak tahu bekerjanya aku seperti apa. Baik rekan-rekan media yang kami hormati, satu ingin kami luruskan bahwa kehadiran klien kami hari ini dalam ini Ibu Dinar dalam rangka memenuhi surat panggilan yang dilakukan oleh pihak penyidik kepada klien kami. Bahwa tidak benar sudah ada pemanggilan sebelumnya.
Jadi hari ini kami memenuhi surat panggilan yang pertama, di mana ditentukan hari adalah hari Rabu tanggal 31. Nah, kemarin kami lihat juga ada pemberitaan seolah-olah klien kami mangkir dari panggilan, itu tidak benar. Jadi kami mohon juga rekan-rekan media dapat menyampaikan berita secara berimbang. Dalam kesempatan ini kami ingin juga sampaikan bahwasanya klien kami juga mendampingi Bapak Arfandi Susilo, di mana pada tanggal 29 April 2024 yang lalu, klien kami telah melaporkan saudara AR, inisial AR, atas dugaan tindak pidana pemalsuan, penggelapan, pelanggaran terhadap Undang-Undang Pelayaran termasuk Undang-Undang TPPU pencucian uang, di mana laporan tersebut klien kami lakukan dalam rangka merespon terhadap laporan yang telah lebih dulu dilaporkan ke Polda Jambi. Saat ini laporan dari klien kami Pak Arfandi Susilo tengah ditangani oleh penyidik TPPU Barreskrim Polri dan sudah dilakukan penyelidikan. Satu, Ibu Dinar memiliki perusahaan yang beliau sendiri yang pemegang sahamnya, kemudian tidak ada aliran dana dan seterusnya. Jadi murni beliau menjalankan bisnis. Kebetulan tersangkut atau dipanggil dalam perkara ini karena ada hubungan lah dengan saudara terlapor atau tersangka di dalam perkara ini. Sudah berjalan laporan Pak klien kami, Pak Arfandi Susilo di Barreskrim tengah berjalan. Sudah banyak saksi juga yang tengah diperiksa. Sejauh ini belum ada informasi yang kita terima menyangkut dengan keterlibatan Dinar Kendi ya. Nah, kita menunggu juga dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik direktorat. Kemarin baru sekali kemarin. Kan hari ini bukan hari jenguk, jadi nggak bisa jenguk dia. Kondisinya gimana? Baik-baik aja sih dia. Kalau pesen dia suruhnya pesen bawain makanan nasi Padang. Sampai saat ini KOAP dalam keadaan sehat ya, tidak ada istilahnya dia melakukan penyakit sakit atau tidak ada. Dan kedua juga kita juga melakukan pemeriksaan juga kesehatan terhadap tahanan yang mana ada gejala sakit. Untuk Dinar ini sudah menjenguk atau belum? Sudah. Kapan itu? Sekitar 3 minggu yang lalu itu ada dilakukan jenguk oleh Dinar Kendi ke KOAP. 2 1 Kendi Super Lounge. Selanjutnya potongan tumpeng yang akan diwakilkan oleh Dinar Kendi. Kita persilakan. Oh, kalau itu beda PT. Itu PT aku sendiri, tidak ada kaitannya sebenarnya. Tolonglah, maksudnya kayak gini, oke lah, aku mungkin belum bersilaturahmi sama media yang di Jambi. Cuman kalau media yang di Jakarta mungkin kenal aku juga, tapi kan kita tidak boleh memihak salah satu pihak, kita juga harus fair. Maksudnya jangan terlalu menjatuhkan Dinar. Dinar itu cewek pekerja loh. Apa yang menjatuhkan itu, Mbak, maksudnya? Ya kayak misalkan kelihatan banget kayak Dinar dimodalin koapek kayak gitu. Lah sementara saya bekerja. Seminggu saya tur, seminggu 2 kali. Dulu sebelum media menghancurkan nama saya seminggu 4 kali. Dalam kasusnya koapek ini, saya banyak banget dirugikan. Apa? Saya banyak ancaman kanan kiri. Ada di telepon, diancam kanan kiri, tempat hiburan saya didatengin orang, diincar orang sampai saat ini. Makanya saya mau melaporkan ke Komnas Perempuan. Karena kan kayak hubungan aku sama Koapek juga belum tentu di belakang baik-baik saja, seperti itu. Terus aja aku yang diincar. Ini serius, aku di belakang aku tuh banyak intimidasi yang makanya aku diam kayak 3 bulan ini aku ke media kurang banget dan aku nggak ngambil syutingan karena apa? Aku banyak diintimidasi dan diancam. Ya itu tadi diklarifikasi. Itu memang PT aku sendiri dan memang itu atas idenya Koapek tapi itu aku modal sendiri. Bu Dina secara pribadi tidak ada kaitan dengan permasalahan atau laporan pidana yang tengah disusun oleh Polda Jambi. Kami meyakini demikian karena berdasarkan alat bukti yang telah kami serahkan semuanya terang dan nyata. Bu Dina hanya sebatas pengusaha yang ikut investasi lah di perusahaan di Jambi, seperti itu. Bukan dari kasus Koapek, mungkin dari musuh-musuh sebelahnya kayak gitu, dari imbasnya sih. Tapi tahu gitu. siapa yang pelakunya gitu? Aku nggak tahu. Sampai malam minggu kemarin, aku sih nggak nuduh ya, cuman aku, tempat kediaman aku sama kafe aku dikirimin kayak santet gitu, jadi kayak karyawan aku semuanya kerasukan.
Terus di rumah aku itu ada belatung, ada apa namanya itu ada kayak kiriman apa sih namanya tuh kalau semut yang gede-gede, sama aku lebam-lebam badan aku kemarin. Aku nggak tahu kenapa ya nggak tahu kenapa sebabnya. Itu aneh banget setelah kasus ini. Bukannya aku mau mengalihkan isu atau ini, dan itu fakta. Aku nggak pernah nyesal, semua itu kayak masalah yang datang ke dalam hidup aku itu buat pembelajaran, dan kedepannya kalau mau kenal sama orang mungkin aku harus lebih berhati-hati lagi kayak gitu. Apapun yang tertimpa sama aku itu menjadi pelajaran buat aku kayak gitu. Tapi masih punya hubungan dengan Koape sampai sekarang? Wah, kalau itu mah rahasia. Nah, itu penting sih, penting sih. Cuman balik lagi untuk menilai seseorang itu kita butuh waktu dan mengenalnya lebih intens, dan sebenarnya kalau dari background keluarga kayak gitu sih itu penting. Cuman untuk menilai personalnya kayak mungkin kalau aku butuh kayak 6 bulan baru bisa kayak tahu nih orangnya seperti apa kayak gitu.